بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل النبوة والرسالة، ثم الحمد لله الذي جعل الإمامة والولاية، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل، حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ووزيره ولي الرحمن علي الحيدرة، وأهل بيته الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tibalah saatnya kita dalam kesempatan di malam ini untuk mengkaji bersama tentang kehidupan para imam, di mana makalah yang ada di tangan hadirin adalah merupakan sekelumit dari biografi daripada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam, yang tentunya kerangka ini akan saya kembangkan dengan seluas-luasnya, dengan harapan kita selaku umat Rasul dapat memahami sisi kehidupan manusia suci dari pilihan Allah, guna menambah kecintaan kita dan berseminya semangat jihad, semangat untuk mengibarkan risalah Islam sebagaimana yang telah mereka harapkan kepada setiap generasi, untuk mensuarakan kebenaran dan untuk membuka kembali hal-hal yang samar untuk tidak lagi diketengahkan, melainkan kita berbicara tentang cahaya, karena sesungguhnya setiap kebenaran adalah milik Allah. Hadirin, marilah kita lihat di dalam makalah yang saya tulis. Pertama yang saya cantumkan di situ adalah Ka'bah yang dibangun oleh para nabi yang terdahulu. Tidak dapat diingkari bahwa bangunan yang suci di bumi ini, yang para pembangunnya adalah orang-orang pilihan Allah, dan diletakkannya Ka'bah ini atas perintah Allah. Ka'bah yang pada awalnya merupakan sebuah simbol bahwa di bumi ini harus ada satu bangunan yang nanti kepada bangunan itu seluruh manusia harus memusatkan perhatian dan keyakinannya. Ka'bah yang kemudian disebut dengan kiblat ini merupakan sebuah bangunan yang memiliki sejarah yang sangat indah. Mula pertama Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril agar Jibril menyampaikan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam memilih tempat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Di situ pertama kali dasar Ka'bah dibangun oleh tangan suci Nabi Adam alaihissalam. Selang beberapa saat kemudian bangunan itu menjadi roboh dan bergeser karena adanya bencana besar yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Nuh. Maka menjadi wewenang kepada Nabi Nuh, atau menjadi sebuah tugas untuk membenahi kembali pondasi Ka'bah yang dahulu telah ditetapkan oleh Adam alaihissalam. Nuh merupakan orang pilihan Allah yang kedua yang harus melanjutkan pemeliharaan kepada rumah Allah yang disebut dengan Ka'bah. Kemudian tibalah gilirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail alaihi wassalam untuk mendirikan atau untuk meninggikan sisi-sisi Ka'bah tersebut. Maka dua orang suci lagi diminta oleh Allah untuk melanjutkan perawatan dan memperindah kembali Ka'bah dengan sisi yang lebih tinggi. Dua orang itu adalah Ibrahim dan Ismail, seorang ayah dan putranya sendiri. Yang keduanya adalah Nabi sekaligus Rasul. Mari kita lihat di dalam firman Allah, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 127.
Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pendirian sisi Ka'bah oleh dua nabi ini sejarahnya direkam oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga tidak ada seorang muslimin atau seorang muslim dari umat baginda Rasul yang mengingkari tentang kesucian rumah Allah yang disebut Ka'bah. Maka yang dianggap rumah tertua dan rumah yang suci tidak ada lain adalah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah ini kan ada tujuan. Lantas mengapa sir dari pendirian Ka'bah ini tidak pernah didengungkan? Kenapa rahasia tentang Ka'bah ini tidak pernah diungkap dengan sejelas-jelasnya? Sehingga umat yang melaksanakan haji, umat yang melaksanakan salat, pasti bila ada keterangan yang lebih jelas, mereka akan dapat lebih bertakarub kepada Allah dari nilai yang telah digariskan olehnya sendiri. Yakni oleh Allah, zat yang memerintahkan pembuatan Ka'bah melalui tangan-tangan manusia suci dari hamba-hamba. Karena tidak adanya penjelasan dan ungkapan yang lebih luas tentang rahasia Ka'bah ini, maka Ka'bah hanya dikenali sebagai simbol kiblat di dalam salat dan tawaf semata-mata. Lebih dari itu, maka tidak ada komentar dari ulama untuk memaparkan apa yang terdalam dari hakikat Ka'bah. Hadirin, Ka'bah inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dilahirkan seorang manusia setelah baginda Rasul diutus ke dunia. Yakni pada masa kenabian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu tetap dihormati, Ka'bah tetap ditawafi, Ka'bah tetap menjadi simbol kesucian, dan Ka'bah tetap menjadi satu rumah peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nilai Ka'bah di zaman Rasulullah akan diangkat menjadi nabi, nilainya tidak pernah bergeser. Justru di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berusia 30 tahun. Jadi bermaknakan kurang 10 tahun lagi diangkat jadi nabi. Rasulullah sendiri orang yang mengembalikan posisi Hajar Aswad. Di salah satu sisi Ka'bah itu ada satu batu hitam yang konon di waktu akan disempurnakan bangunannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, hiasi salah satu daripada dinding rumahku itu dengan batu hitam. Maka Ibrahim alaihi salam memerintahkan kepada Ismail, wahai anakku, carilah batu. Maka kemudian Ismail mencoba mencari batu dan tidak menemukan, melainkan hanya satu batu yang berwarna hitam dan indah yang dibawa oleh Jibril dari sorga, diserahkan kepada Ismail dan ditempelkan pada salah satu rumah Allah. Maksudnya pada salah satu dinding itu ada sebuah hiasan dari sorga. Maka semakin menambah sir, menambah sebuah rahasia kembali. Kenapa di situ ada batu hitam dari sorga? Penjelasan demi penjelasan ini tidak akan pernah diketahui oleh siapapun kecuali yang mengetahui tentang sir ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan Rasulullah yang menceritakan kepada kita tentang kehormatan, kemuliaan dan rahasia dari Ka'bah. Dan biarkan sejarah mencatat apa adanya dan sampaikan kepada umat bahwa sesungguhnya setiap kebenaran adalah kebenaran yang tidak dapat untuk diingkari. Apa yang terjadi dengan rumah Allah
Di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 30 tahun di waktu itu. Kurang 10 tahun lagi untuk diangkat menjadi nabi. Di situ dikatakan bahwa kelahiran Imam Ali alaihi salam yakni pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. 30 tahun setelah tahun gajah, beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Ini merupakan sebuah isyarat awal. Timbul pertanyaan, kalau Ka'bah dari dahulu semenjak Nabi Adam yang mengasaskan pertama kali hingga sampai kepada Sayyidul Mursalin Muhammad Shadiqil Amin yang merupakan perawat terakhir dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang suci yang diminta untuk merawat Ka'bah, maka siapakah yang dilahirkan di dalam Ka'bah? Jawabnya adalah Sayyidina Ali atau Amirul Mukminin atau Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Kalau ini diingkari, maka mengingkari sejarah. Kalau ini ditolak, maka menolak realita. Sesungguhnya tidaklah mengingkari tentang sejarah dan realita kecuali orang-orang yang bermata hati buta dan tidak memiliki wawasan yang terbuka. Jiwa mereka kelam dan nurani mereka sudah tidak bening lagi. Mereka dihinggapi hasad dan kedengkian. Mari kita sampaikan lagi bahwa yang dilahirkan di dalam Ka'bah hanyalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Lantas kenapa beliau bisa dilahirkan di sana? Ini merupakan rekayasa Allah. Ini merupakan aturan main Allah. Tidak bisa dilahirkan di dalam Ka'bah kecuali Ali, dan tidak akan pernah dilahirkan lagi selepas dari kelahiran Ali seorang manusia yang manapun. Ka'bah adalah satu yang harus lahir di dalamnya satu pribadi, dan pribadi itulah nanti yang disebut dengan baginda atau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Sejarahnya adalah Sayyidah Fatimah binti Asad alaihi salam sewaktu dalam keadaan hamil 9 bulan. Ibu beliau ini hamil 9 bulan, di waktu itu masih senang bertakarruf kepada Allah. Di waktu itulah kemudian beliau bertawaf di samping Ka'bah. Di waktu tawaf beliau belum selesai dan beliau berada di salah satu sisi Ka'bah, tiba-tiba terasa oleh beliau satu gejala atau satu rasa bahwa sang janin akan segera dilahirkan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, "Ya Fatimah, udkhuli." Wahai Fatimah, masuklah engkau. Maka masuk ke manakah Sayyidah Fatimah bila ia bertawaf di dekat Ka'bah? Jawabnya, beliau masuk ke dalam rumah Allah. Dan yang lebih herannya lagi, beliau masuk tidak lewat pintu yang ada, tetapi Allah meretakkan, Allah membelah salah satu dinding dari Ka'bah itu, dan dari sela dinding itulah Sayyidah Fatimah binti Asad melangkahkan kakinya masuk ke dalam Ka'bah, dan kemudian beliau berada di dalam Ka'bah dalam waktu yang cukup lama, yakni 4 hari. Mari kita tanyakan kepada sejarah, siapakah manusia yang pernah dilahirkan dalam Ka'bah? Lantas kenapa Sayyidah Fatimah binti Asad ini kok bisa masuk ke dalam Ka'bah? Kalau Ka'bah ini tempat yang suci, tempat yang tidak bisa ternodai, maka jawabnya kehamilan atau kelahiran daripada Imam Ali itu seyogianya bukan kelahiran sebagaimana manusia biasa. Kita tahu bahwa wanita yang melahirkan pasti akan disertai dengan darah nifas atau dengan darah kelahiran. Andai Sayyidah Fatimah bukan manusia pilihan Allah, maka yang pertama kali menodai kesucian Ka'bah tentu beliau. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Sayyidah Fatimah binti Asad karena beliau adalah wanita yang tidak pernah dihinggapi oleh haid, nifas dan istihadah. Ini adalah ibu daripada Imam Ali yang nantinya akan lahir manusia terbaik dari rahim beliau, manusia yang tersuci setelah Rasulullah,
yang terbaik setelah Rasulullah, orang kedua dalam pandangan Allah yang paling mulia setelah baginda Rasul, maka ibunya haruslah menjadi ibu yang nomor 2 setelah Sayyidah Aminah alaihissalam. Ini prinsip. Baitullah tidak akan dilahirkan di dalamnya melainkan orang suci yang tidak ternoda. Dan kalau menodai Baitullah, berarti ia bukan manusia pilihan Allah. Apa yang terjadi? Dan bagaimana mungkin kelahiran seorang anak tanpa dibidani, tanpa dibantu oleh siapapun? Lantas siapa akan bisa masuk ke dalam Ka'bah kalau yang masuk hanya beliau sendiri? Setelah beliau masuk pintu atau dinding Ka'bah merapat kembali, maka disitulah tidak ada yang di dalam Ka'bah, melainkan beliau seorang diri yang akan melahirkan putranya sendiri. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadanya wanita-wanita suci yang telah tiada. Di antara yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membidani kelahiran daripada Imam Ali adalah Asia. Asia ini adalah istri Fir'aun. Wanita yang berhasil membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di antaranya pula adalah saudari daripada Nabi Musa yang diminta oleh Allah untuk hadir juga. Kemudian di antaranya pula adalah Masyitah. Maka diambillah oleh Allah wanita-wanita terdahulu yang sukses dalam menjaga kesucian jasmani dan rohaninya untuk diperbantukan kembali di dalam membidani kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Sehingga yang ada di dalam Ka'bah ibu beliau dan beliau serta para bidan keseluruhannya adalah manusia suci yang berada di tempat suci, kemudian ditunggu oleh baginda Rasul yang suci dekat Ka'bah pada hari yang keempat. Kesucian demi kesucian ditampakkan di saat itu. Sehingga dari tangan wanita suci itulah pada hari yang keempat keluar kembali dari Baitullah. Dan pertama kali yang menyambut daripada janin itu, bayi itu adalah tangan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tangan suci sang ibu berpindah ke tangan suci sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terjamah oleh apa-apa. Inilah yang dikatakan bahwa tidak setetes darah pun yang mengotori jasmani beliau. Dan tidak ada satu pembicaraan pun yang merusak jiwa beliau. Dan tidak ada siapa-siapa pun yang menodai beliau. Melainkan beliau diantarkan dari satu kesucian berpindah pada satu kesucian yang lain. Dan terus beliau disucikan sampai-sampai beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu Ka'bah untuk Sayyidah Fatimah binti Asad? Kenapa dibukakan, dindingnya diletakkan oleh Allah? Kenapa? Karena di sini ada sebuah ungkapan kejujuran dan sebuah ungkapan keyakinan yang diungkapkan oleh ibunya Imam Ali di salah satu sisi Ka'bah itu sendiri. Silakan diperhatikan kembali. Di waktu itu beliau merasakan sang janin akan terlahirkan. Kemudian beliau berdiri di dekat Ka'bah sembari menatap langit dan bermunajat. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku adalah wanita yang beriman kepadamu. Dan juga risalahmu yang dibawa oleh Ar-Rasul. Dan aku juga beriman terhadap para nabimu dan segenap kitab yang telah engkau turunkan. Dan aku membenarkan sabda-sabda Ibrahim, dan beliaulah yang membangun rumahmu. Maka aku bermohon padamu dengan rumah ini dan dengan yang membangunnya, yakni Ibrahim dan Ismail, dan dengan hak janin yang ada di dalam kandunganku ini. Ia yang mengajakku berbicara dan menemaniku dengan ucapan-ucapannya. Dan aku meyakini bahwa sesungguhnya ia adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaranmu dan bukti-buktimu
tatkala engkau memudahkan bagiku kelahirannya. Silakan Anda simak, Anda perhatikan betul-betul. Yang bermunajat itu ibunya Imam Ali. Pertama kali yang keluar dari lidahnya adalah meyakini Allah sebagai sesembahannya. Berarti ini berarti beliau adalah mukminah, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dikatakan lagi, aku juga beriman kepada Ar-Rasul, yang dimaksudkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal masa kenabiannya masih tinggal 10 tahun. Dari mana ibu beliau ini tahu? Dari mana ibunya Imam Ali tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi nabi, sementara kenabian masih akan 10 tahun lagi baru dijadikan oleh Allah atau dilantik oleh Allah? Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad adalah orang yang alim, orang yang mengetahui tentang isi Taurat, Injil, dan Zabur, atau bahkan suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wanita yang terpelajar ini mengetahui semua rahasia dari kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian dikatakan pula bahwa sesungguhnya aku adalah wanita yang mengimani segala bentuk risalah yang diturunkan kepada Ar-Rasul, yang diturunkan kepada setiap nabi dan para utusan, dan bahkan juga meminta atas hak orang yang membangun Ka'bah. Kenapa? Karena aku, wahai Tuhan, meyakini kepada Ibrahim, kepada risalah Ibrahim, kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah atas hak si pembangun Ka'bah, yakni 2 nabi, 2 orang yang suci dan 2 orang pilihan Allah. Atas hak keduanya ya Allah, dan atas hak janin yang ada dalam kandunganku, yang ia mengajakku berbicara, yang ia menyampaikan kepadaku ucapan-ucapannya, sehingga aku yakin bahwa ini yang ada di dalam perutku adalah tanda-tanda dari kebesaran Engkau dan akan dijadikan orang pilihan, sehingga Engkau pasti akan mempermudah kelahirannya, wahai Tuhan. Kan begitu. Maka kemudian turunlah satu perintah, ya Fatimah, udkhuli, wahai Fatimah, masuklah engkau ke dalam rumahku yang suci. Engkau telah membuka dinding itu dengan nama Ibrahim. Engkau telah membuka dinding itu dengan nama Ismail. Engkau telah membuka dinding itu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir engkau membuka dinding itu dengan nama janin yang akan dilahirkan oleh engkau. Ini isyarat-isyarat yang dapat kita tangkap dari dialog antara hamba dengan Allah. Maka kemudian letaklah. Selepas letak, maka masuklah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. 4 hari 4 malam dalam Ka'bah, tanpa makan, tanpa minum, sebagaimana layaknya wanita yang akan melahirkan. Namun apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau menyebutkan bahwa di waktu aku berada di dalam Ka'bah, di sini dikatakan setelah itu dinding Ka'bah kembali merapat tertutup, sehingga Sayyidah Fatimah binti Asad sedang berada di dalamnya. Sementara banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, maka semua orang tercengang dan saling bertanya, apa yang diperbuat oleh Sayyidah Fatimah binti Asad tersebut. Orang semuanya geger. Orang semuanya itu heran, kenapa Fatimah binti Asad bisa masuk ke dalam Baitullah tidak melalui pintunya. Selepas masuk, maka kemudian rapat kembali dinding Ka'bah itu. Lantas apa yang dibuat oleh Fatimah bila Ka'bah telah menunjukkan keanehannya dan Fatimah berada di dalam Ka'bah seorang diri? Semua bertanya apa yang diperbuat oleh Fatimah di sana. Dipikirnya cuma sekejap. Hari kedua tidak muncul, hari ketiga tidak muncul. Maka seluruh masyarakat di waktu itu berkumpul di pinggir Ka'bah. Semua ingin menyaksikan apa yang terjadi kepada Fatimah binti Asad karena sudah 4 hari 4 malam di dalam Ka'bah. Rasulullah yang paling dekat dengan Ka'bah itu berdiri menunggu kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Sayyidah Fatimah binti Asad kemudian menceritakan tentang pengalaman beliau selama di dalam
Ka'bah. Apa yang beliau katakan di sana? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah dimuliakan oleh Allah di atas para wanita sebelum aku. Adapun Asia bintu Muzahim adalah perempuan yang beribadah di tempat yang tidak layak, melainkan karena terpaksa. Sedikit saya terangkan bahwa Asia, putri daripada Muzahim ini, adalah istri Fir'aun yang mau tidak mau dia harus mempertahankan akidahnya dan harus melakukan peribadatan di dalam istananya Fir'aun. Itu semua karena terpaksa dan peribadatannya secara sembunyi-sembunyi. Aku, kata Sayyidah Fatimah binti Asad, lebih mulia daripada Asia yang beribadah di tempat yang tidak layak. Kenapa? Karena istana Fir'aun bukanlah tempat yang memiliki berkah. Karena sesungguhnya istana Fir'aun bukanlah merupakan tempat yang dipilih oleh Allah, melainkan itu istana musuh Allah. Aku lebih baik dari Asia. Kenapa? Karena aku berada dalam Ka'bah. Semua orang akan menghadap kepada Ka'bah, berkiblatkan kepada Ka'bah, tempat yang suci yang dikatakan ini Baitullah. Di dalam inilah aku beribadah. Maka Asia, putri daripada Muzahim, tidak mampu menandingi kemuliaanku. Ini yang dimaksudkan. Kemudian, sementara Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa, maksudnya di sini, menggetarkan pohon kurma yang kering sehingga berbuah segar jatuh ke tangannya dan dimakannya. Lantas wanita yang kedua disebutnya lagi bahwa ada wanita yang mulia sebelum aku, yakni Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Di waktu hamilnya Nabi Isa, maka fitnah menyebabkan beliau harus pergi meninggalkan daerahnya. Di waktu beliau melarikan diri dari fitnah karena adanya tuduhan bahwa Maryam melakukan zina, beliau lari. Setelah itu beliau lapar dan beliau saksikan sebuah pohon kurma yang sudah kering. Dipegangnya pohon kurma itu, maka menjadilah pohon kurma yang kering tadi berbuah dan kemudian menggetarkan batangnya sehingga buah-buah yang segar tiba ke tangannya dan ia dapat memakannya. Yang dimakannya adalah kurma yang sudah kering dihijaukan oleh kekeramatannya sendiri, kemudian dimakannya sendiri, dan ini merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh Maryam. Namun kemuliaan yang dimiliki oleh Maryam ini tidak sebanding dengan kemuliaanku yang melampaui kemuliaannya, di mana aku berada di rumah Allah dan diberinya hidangan langsung oleh Allah dari sorga. Bukan dari buah kurma yang tumbuh di padang pasir yang masih ada di alam dunia ini. Bukan. Apa yang dikatakan oleh beliau di sini? Sementara aku telah masuk ke rumah Allah Ka'bah dan makan dari buah-buahan dan daun-daun surga. Dan tatkala aku akan keluar dari Ka'bah, terdengar bisikan olehku. 4 hari 4 malam yang dimakan dan diminum oleh Sayyidah Fatimah binti Asad semua sajian dan hidangan dari surga. Sehingga inilah yang dikatakan aku lebih mulia daripada Maryam binti Imran dan aku lebih mulia daripada Asia bintu Muzahim. Letak di mana aku berada dan apa yang aku makan selama di dalam Ka'bah itu belum pernah dimakan oleh mereka. Dan posisi di dalam Ka'bah hanyalah posisi yang Allah berikan kepadaku selaku ibu daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Saya harap di sini ada sebuah garis jelas betapa hebatnya ibu beliau ini, sehingga nanti jawabnya tatkala seorang ibu ini demikian hebat melampaui daripada Asia, melampaui daripada Maryam, maka konsekuensinya yang lahir nanti ini harus juga melampaui kemuliaan Isa dan harus juga melampaui kemuliaan Musa. Benarkah
biarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menjawabnya. Kalau ada hadis-hadisnya, kalau ada riwayat-riwayatnya, maka kita bukan kelompok ghulab. Kita adalah kelompok yang mau mengembalikan nilai yang telah digariskan oleh Rasul, yang batas-batasnya telah diajarkan sendiri oleh Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan ittiba kepada sunnah Rasul adalah menyampaikan apa yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah. Tidak mengurangi dan tidak melebihkan daripada apa yang telah digariskan. Ini adalah sifat dari pencinta yang mencari nilai kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidah Fatimah binti Asad kemudian berkata, tatkala aku akan keluar dari Ka'bah terdengar bisikan olehku, "Ya Fatimah, sammihi Aliyan, fahuwa Aliyun, wallahu al-Aliyyul a'la yaqul, inni syaqaqtu ismahu min ismi, وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني ويهللني وهو الإمام بعد حبيبي ونبي وخيرة من خلق محمد رسولي ووصيه فطوبى لمن أحبه ونصره والويل لمن أصاه وخذله وجحد حقه." Wahai Fatimah, berikan nama kepadanya Ali. Ini bisikan yang didengar oleh Sayyidah Fatimah binti Asad. Berikan kepadanya, wahai Fatimah, nama dengan nama Ali. Karena sesungguhnya ia adalah pribadi yang berderajat tinggi. Dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan tertinggi berfirman, "Sesungguhnya aku telah memberikan nama padanya dari namaku. Aku yang akan mendidiknya dengan didikanku. Dan aku tegakkan ia dalam pusat ilmuku. Dan ia akan menghancurkan semua patung di rumahku. Dan ia akan melantunkan azan di atas rumahku. Ia mensucikan namaku, ia memujiku dan mengisahkan ketuhananku, dan ia adalah imam setelah kekasihku, nabiku, pilihanku dari ciptaanku Muhammad Rasulku, dan ia wasinya. Maka beruntunglah bagi siapa yang mencintainya dan menolongnya, serta celakalah bagi siapa yang menghinanya dan mengingkari haknya." Ini bisikan yang aku dengar, kata Sayyidah Fatimah binti Asad, di waktu aku akan keluar dari Ka'bah. Pertanyaannya, lantas siapakah yang memberi nama Ali kepada Amirul Mukminin? Jawabnya adalah Allah. Dilahirkan di rumah Allah, kemudian dibidani oleh wanita-wanita suci yang diridai oleh Allah, maka kemudian diberi nama langsung oleh Allah. Dan tangan berikutnya yang menjamahnya adalah tangan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dari satu titik kesucian, beranjak pada titik kesucian, berpindah pada titik kesucian, kemudian berlebur dalam titik kesucian. Ini yang dikatakan suci dengan sesuci-sucinya. Ini makna daripada surat Al-Ahzab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah berkehendak mensucikan kalian, wahai ahlul bait. Dari apa? Dari segala rejis, dari segala noda, dari segala dosa, dari segala kesalahan, dari segala kelalaian, sehingga disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Ini maksudnya bukan Amirul Mukminin setelah dilahirkan, tetapi justru sebelum dilahirkan. Ini bukan Fatimah setelah dilahirkan, tetapi justru Fatimah sebelum dilahirkan. Maka pengertian disucikan dengan sesuci-sucinya adalah prosesnya dari Allah kembali kepada Allah sebelum mereka dijelmakan secara insaniah ke muka bumi ini. Dan ini sebuah gambaran ringkas tentang kesucian
yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Kemudian pada makalah itu juga, tepatnya pada poin yang kedua, Imam Ali alaihi salam di masa bayi. Kemudian Sayyidah Fatimah binti Asad alaihi salam keluar dari dalam Ka'bah dan menyerahkan bayinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sang bayi dirangkul oleh kedua tangan Rasulullah. Dan Rasulullah memasukkan lisan beliau ke dalam mulut Imam Ali. Maka bayi itu telah diberi tuangan ilmu dan hikmah melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang beliau sabdakan, "Ma sabballahu fi sadri syai'an illa wasabtuhu fi sadri Ali ibn Abi Thalib." Tidaklah Allah menuangkan ke dalam dadaku sesuatu pun, melainkan telah aku tuangkan ke dada Ali bin Abi Thalib. Maaf, di sini ada sebuah istilah pemindahan. Maka ilmu Rasul adalah ilmu Ali. Ilmu Ali bin Abi Thalib berasal dari ilmunya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah berasal dari ilmunya Allah. Dan Allah adalah zat yang berasal daripada zatnya sendiri, yakni qiyamuhu binafsihi. Jadi apa yang telah Allah berikan kepadaku, yang Allah turunkan ke dalam dadaku, yang Allah telah sirkan di dalam dadaku, maka sesungguhnya dadaku ini tempat di mana Allah menyimpan rahasia, dan dari segenap kandungannya, segenap isinya, aku pindahkan sepenuhnya tanpa tersisa ke dalam dada Ali bin Abi Thalib. Sehingga makna daripada malam Lailatul Qadar adalah sadru Muhammad. Pengertian malam Lailatul Qadar itu adalah diri Rasul, dadanya Rasulullah yang syarat, yang penuh dengan segala sir. Maka kemudian dituangkan oleh Rasulullah ke dalam dadanya Amirul Mukminin. Pertanyaannya, maka siapakah yang meninggal pada tanggal ganjil di malam Ramadan? Jawabnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka kematian Amirul Mukminin dikatakan kematian yang mengisyarahkan tentang dada Rasul, maka itulah yang dikatakan hakikat daripada Lailatul Qadar. Ini sebuah gambaran yang sangat tinggi, yang sebenarnya orang awam masih belum memahami sejauh ini makna daripada Lailatul Qadar. Orang beranggapan Lailatul Qadar mudah ditangkap dengan tidak adanya pucuk dedaunan yang bergerak, dengan tidak adanya angin yang bertiup atau berhembus, hening, sunyi, senyap. Mereka yakin itu malam Lailatul Qadar. Kalau itu malam Lailatul Qadar, saya katakan itu hanyalah gambaran alam di salah satu malam Ramadan, bukan gambaran daripada Lailatul Qadar yang sebenarnya. Justru gambaran yang sebenarnya, barang siapa yang mampu di bulan Ramadan ini menyaksikan dadanya Rasulullah, menyaksikan sir yang ada di dalam dadanya Rasulullah, kemudian mencintai apa yang ada di dalam dadanya Rasulullah, mengamalkan apa yang ada di dalam dadanya Rasulullah, maka jawabnya itu orang harus melihat kepada siapa yang meninggal di malam Ramadan, yang itu merupakan simbol dari dada Rasulullah, dan dialah yang disebut dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam dadaku, maka seyogianya ia harus lewat dari dadanya Ali bin Abi Thalib. Ini makna falsafat daripada perkataan Rasulullah atau sabda beliau, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Faman aradal madinata falyatiha min babiha." Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya. Maka barang siapa yang ingin masuk ke dalam kota ilmu, seyogianya harus lewat pintunya. Maka barang siapa yang menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ia harus masuk ke dalam wilayahnya Imam Ali. Dan kemuliaan Imam Ali adalah pada dada beliau, yang merupakan wadah kedua daripada sir Allah yang telah ditransferkan oleh dada Rasulullah. Maka masuk ke dalam nilai dada yang dimiliki oleh Imam Ali berarti masuk kepada rahasia dada Rasulullah. Berarti itulah yang dikatakan memperoleh dari kemuliaan satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Ini sebuah kajian yang tinggi, yang mana orang-orang masih sangat
tidak mengetahui tentang adanya penafsiran yang sejauh ini. Karenanya hadirin sudah mendapatkan sebuah gambaran yang tinggi tentang makna Lailatul Qadar sehubungan dengan adanya rahasia yang terpendam dalam dada yang berpindah ke dalam dada. Dan di manakah letak cinta? Jawabnya juga di dalam dada. Maka dada-dada yang mencintai Imam Ali, dia akan mengambil apa-apa ucapan beliau, dia akan mengikuti apa-apa yang diperbuat oleh beliau. Maka kemudian pengambilan aqwal dan af'al, ucapan dan perbuatan yang betul-betul tulus ditanamkan di dalam dada. Maka kemudian nanti dada itulah yang akan menyambungkan cintanya kepada dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wilayatu Ali ibn Abi Talib hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Wilayahnya Ali putra Abu Talib adalah bentengku, firman Allah dalam hadis qudsi. Maka barang siapa yang masuk ke dalam bentengku aman dari siksaku. Di manakah letak benteng itu? Letak benteng itu yakni apakah dada kita sudah bersambung dengan dada beliau, yang mana berarti juga bersambung kepada dada Rasulullah. Maka mengambil satu perbuatan beliau yang berarti merupakan ajaran Rasulullah kepada beliau, nilai kebaikannya tidak bisa disamakan dengan kebaikan yang datangnya bukan dari dada beliau. Salah satu contoh, di waktu Anda mengatakan bahwa salat itu ada yang sunnah, maka dari salah satu salat sunnah yang Anda perbuat, Anda lihat dari mana asalnya. Kalau asal riwayatnya bukan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Anda kerjakan itu, maka pahalanya satu. Tetapi kalau Anda melaksanakan salat sunat setelah Anda kaji bahwa itu berasal dari Amirul Mukminin yang menerima langsung dari Rasulullah, melaksanakan salat sunnah dari jalur Amirul Mukminin, nilai kebaikannya adalah sebagaimana 1000 kali lipat daripada amalan sunnah dari riwayat yang lain. Ini makna daripada Lailatul Qadar. Yakni satu kali berbuat, satu malamnya dilipat gandakan oleh Allah dengan pelipat gandaan menggunakan angka 1000 menunjukkan tingkat kesempurnaan. Yakni Allah sempurnakan segala nilai-nilainya berkah daripada wilayah Amirul Mukminin yang bersambung kepada wilayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mutlak diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat lagi pada halaman yang kedua. Mengingat adanya penuangan sir, rahasia, dan hikmah secara langsung dari lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bayi tersebut dapat berbicara atas inayah Allah. Bayi itu berkata, yakni bayinya Amirul Mukminin di waktu masih berusia 4 hari sudah dapat menyatakan apa yang belum dan pasti tidak bisa dikatakan oleh siapapun, melainkan kekuatan besar, ilmu yang dahsyat yang telah Rasulullah berikan kepadanya. Maka kapasitas keilmuan yang demikian hebat itulah yang menjadi pemicu, yang menjadi penyanggup dan memberikan dorongan kuat sehingga bayi yang berusia 4 hari ini dapat melantunkan sebuah dialog yang isinya sangat tinggi. Anda lihat, bayi itu berkata, "Akankah aku baca wahai Rasul?" Berarti dialog antara Ar-Rasul dengan bayi yang ditimangnya, bayi yang dirangkulnya. Si penanya berada di dekat dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah berada di dada Rasul, Rasulullah memasukkan lidahnya, maka dituangkan seluruh ilmuku kepadanya, sehingga aku dengan Ali sama, tidak ada bedanya. Melainkan aku Nabi, dan tidak ada Nabi selepas aku, kecuali dia adalah walinya Allah sebagai wasiku selepas aku mati. Maaf, untuk pernyataan yang baru saya ketengahkan ini tidak dilanjutkan oleh orang yang pengetahuannya masih setengah-setengah, melainkan hanya bisa disampaikan oleh orang yang memahami siapa sebenarnya Ahlul Bait alaihimussalam. Jadi kajian ini hanya diperuntukkan bagi kalangan khusus yang hadir di malam ini untuk tidak menyampaikannya bila merasa tidak sanggup karena kekurangan wawasan atau pemahamannya yang masih rancu.
Mohon sekali lagi, ini hanya sebuah konsumsi khusus bagi yang hadir di malam ini. Bayi itu berkata, akankah aku baca wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bacalah. Maka Imam Ali yang masih bayi itu membaca syahadat tauhid. Bisa Anda pahami, syahadat tauhid menyaksikan tentang keesaan Allah. Kemudian syahadat kenabian beliau baca. Selepas itu beliau membaca syahadat keimamahan. Sehingga tidak ada sebuah syahadat yang dibaca oleh lidah siapapun pada awal kelahirannya, melainkan hanya lidah Amirul Mukminin yang membaca 3 syahadat. Syahadatul Tauhid, Syahadatul Nubuwah, dan Syahadatul Imamah. Maka 3 bentuk syahadat ini diucapkan oleh satu lidah yang diberi oleh Allah kekuatan melalui kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berdialog dengan Rasulullah memasukkan lidahnya. Selepas dimasukkan lidah, dituangkan segala kandungan sir dan hikmah, dicabut kembali lidah dari bibirnya Imam Ali, maka Imam Ali berkata kepada Rasul, akankah aku baca ya Rasulullah? Apa? Yakni apa yang telah engkau tuangkan ke dalam dadaku ini? Itu maksud daripada dialog. Rasulullah mengatakan baca olehmu. Maka yang dibacanya adalah syahadat tauhid, syahadat nubuwah, dan syahadat imam. Selepas itu bayi itu berkata lagi, akankah aku baca wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah. Kemudian bayi itu membaca isi kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam. Dari mana bayi itu tahu tentang isi kitabnya Nabi Adam? Loh, bukankah sudah saya katakan, sebelum ia berkata, ia telah mendapatkan satu penularan hikmah dan sir dari Rasulullah. Kalau Rasulullah memasukkannya, maka yang dimasukkannya juga isi kandungan daripada kitabnya Nabi Adam alaihissalam. Di situ juga lengkap, sudah aku masukkan kepada engkau wahai Ali. Akan aku baca ya Rasul, baca. Maka dibacalah kitabnya Nabi Adam oleh bayinya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jangan heran, kenapa? Sebelumnya sudah diberi oleh Rasulullah melalui lisan suci beliau. Selepas itu, beliau membaca isi daripada kitab Taurat. Dan kemudian isi daripada kitab Zabur. Kitabnya Nabi Adam dibaca, kitabnya Nabi Musa dibaca, dan kitabnya Nabi Daud dibaca. Sesudah itu bayi tersebut berkata, sungguh beruntung orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sebenarnya qad aflahal mu'minun ini masuk daripada firman-Nya Allah. Sudah dikeluarkan satu potong ayat oleh lidahnya Imam Ali bin Abi Thalib yang suci, padahal Rasulullah masih belum menerima wahyu atas dasar kenabian. Bukankah hadirin pernah mendengarkan satu ayat dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun? Kalau Anda pernah dengar, maka pertama kali lidah yang membacanya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di usia pada hari keempat di hadapan seorang Rasul yang masih akan dilantik 10 tahun lagi, dan itu ayat masih belum diturunkan oleh Allah. Pertanyaannya, dari mana beliau ini dapat? Dari dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran ada 2, Quran di tangan manusia dan Quran yang sudah ditanamkan di dalam dada baginda Rasul, itu pun diberikan ke dalam dadanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tanpa melihat aksara, tanpa melihat angka, tanpa melihat baris harakat dan titik-titiknya, maka ini 2 manusia dapat berbicara dengan wahyu Allah sekalipun tanpa Jibril diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena Allah telah melengkapi dengan selengkap-lengkapnya pribadi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, dan selepas itu Ali sebagai imam pertama yang harus menyambungkan risalah agar Muhammad dan ajarannya, agar Islam dan umatnya bisa kembali lagi pada jalan yang sebenarnya. Maka diperlukan sebuah jalan utama, dan itu yang dikatakan pintu dari khazanah sir Allah selepas aku sabda Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Tanpa ia Islam akan hancur, tanpa ia isi Al-Quran akan hancur, tanpa Ali nubuwah Muhammad akan sirna. Tetapi Allah Maha Adil, maka Allah meminta kepadanya agar ia dijadikan sebagai wasi Muhammad dan kemudian melanjutkan segala perjuangan Muhammad. Andai tidak karena Ali, Islam hancur dan tidak akan pernah sampai. Selepas itu,
nilai-nilai yang diajarkan oleh Imam Ali pasti akan hancur bila tidak dilanjutkan oleh putranya, yakni Imam Hasan. Ajaran Imam Hasan akan terus hancur bila tidak disampaikan oleh Imam Husain. Dan Imam Husain tidak akan pernah sampai risalahnya kepada manusia, melainkan harus dilanjutkan oleh anak-anak cucunya, sehingga sampailah kepada sahibul zaman Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, yang nanti bila beliau sudah wafat, maka hancurlah Islam, hancurlah semua tatanan, dan itu yang dikatakan kiamat besar. Kematian sahibul zaman nanti itu alasan Tuhan untuk membunuh, hanguskan segala alam, karena sudah tidak ada lagi kebenaran yang tersisa. Al-Mahdi tidak lagi memiliki wakil, Al-Mahdi tidak lagi memiliki satu asisten, Al-Mahdi tidak lagi memiliki siapa-siapa yang bisa melanjutkan perjuangannya, karena sudah tidak ada lagi manusia yang dipilih sebagai kekasih Allah kecuali Al-Mahdi yang terakhir. Itu alasannya, sehingga setiap kenabian tidak akan berlanjut kecuali dilanjutkan oleh kenabian berikutnya. Sampailah pada kenabian baginda Rasul. Logika berkata, bila kenabian baginda Rasul tidak dilanjutkan lagi, maka sirna ajaran Muhammad, maka sirna risalah Muhammad. Kecuali Allah buka lagi, Allah buka pintu imamah. Pintu imamah yang pertama diberikan kepada Imam Ali akan sirna bila tidak diberi pintu yang kedua, pintu yang ketiga, sampailah pada pintu yang ke-12 yang dikatakan pintunya sahibul zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, yakni Imam Mahdi, yang akan muncul nanti di bumi ini, menebarkan, membiaskan keadilan, yang mana sebelumnya dunia ini penuh dengan kekelaman, memiliki kejahatan dan kezaliman, maka kemudian diganti oleh beliau dengan cahaya keadilan dan kebenaran. Selepas itu beliau berkuasa sebentar, dan selepas itu kemudian Allah wafatkan beliau, dan Allah punya alasan untuk mengkiamatkan segenap alam, karena Al-Mahdi sudah tidak ada lagi yang melanjutkannya. Hadirin, selepas itu sang bayi berkata, sungguh beruntung orang yang beriman. Baginda menegaskan, yakni Rasulullah menegaskan, ya, bila mereka menjadikan engkau sebagai pemimpinnya. Bayi itu bertanya lagi, akankah aku baca wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bacalah. Maka dibacakan oleh sang bayi segala bentuk pidato dari para nabi-nabi. Siapa yang mengajarkan sang bayi berpidato? Dari pidatonya Nabi Adam, pidatonya Nabi Nuh, pidatonya Nabi Ibrahim, pidatonya Nabi Ismail. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah yang menimang. Yang mengajarkan adalah yang menggendong. Kemudian yang menggendong dan yang menimang ini memasukkan lidahnya ke dalam mulut suci beliau, yakni kepada mulut Imam Ali. Maka berpindahlah semua kandungan kitab para nabi. Berpindahlah semua kandungan daripada khutbah-khutbahnya para nabi. Semua ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akan datang, semua ada dalam dada baginda Rasul. Oleh baginda Rasul dituangkan kepada Imam Ali. Maka Imam Ali adalah orang kedua yang mengetahui segalanya atas izin Allah dan Rasulnya. Disinilah kemudian maka dibacakan oleh sang bayi segala bentuk pidato dari para nabi-nabi yang terdahulu. Selepas itu, baginda Rasul memerintahkan kepada si bayi, kembalilah engkau pada sifat kekanakanmu. Jadi pada sifat kekanak-kanakanmu. Gunakan sifatmu sekarang ini. Jangan engkau gunakan sifat Muhammadmu. Jangan engkau gunakan sifat rahasia dan hikmahmu. Gunakan sifat fisikmu yang kecil sebagaimana bayi-bayi yang lain. Berhentilah wahai Ali, cukup, biar aku yang tahu siapa engkau. Maka kemudian apa yang terjadi? Bayi tersebut menjadi serupa dengan sifat bayi pada umumnya. Pertanyaannya, siapakah yang mengenal Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam? Yang mengenalnya adalah yang merangkulnya selepas keluar dari Ka'bah. Maka nanti bila hadirin melihat sejarah Rasulullah, apabila kita lihat inti terakhirnya adalah mengenalkan siapa Imam Ali kepada manusia. Dan inti Allah mengutus Imam Ali sebagai walinya, sebagai imam, tidak ada lain untuk mengajarkan semua risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tugasnya Rasulullah mengenalkan Imam Ali kepada umat, dan tugasnya Imam Ali kepada umat mengenalkan risalahnya Rasulullah agar bisa ittiba kepada Rasul dengan satu pemimpin yang berkualitas, yang rahasianya, keagungannya pernah diungkapkan oleh lisan suci baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang, umat Islam tidak kenal kepada Imam Ali dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena banyak pihak-pihak yang memang dangkal pengetahuannya dan memang kotor hatinya, tidak ada di dalam benak, akal dan hati mereka, melainkan kedengkian dan permusuhan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya kedengkian berubah menjadi kebodohan, kebodohan berubah menjadi fanatisme buta, maka kemudian disinilah kita tahu bahwa tidak mengenal Imam Ali berarti tidak mengenal hakikat yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini adalah sebuah analisa yang sangat dalam yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, yakni ibu Imam Ali. Setelah memberikan kepada Rasulullah bayinya, dan setelah ditransfer oleh Rasulullah segala sir dan hikmah, setelah terjadi dialog, maka kemudian dikembalikan lagi oleh Rasulullah kepada ibunya. Bawalah anak ini wahai bibiku, nanti ada waktunya aku akan ambil ia kembali darimu. Riwayat mengatakan diambilnya kembali Imam Ali dari tangan ibunya setelah berusia 7 tahun. Riwayat mengatakan Imam Ali ini adalah anak bungsu daripada Abu Thalib. Ada yang bernama Aqil, ada yang bernama Ja'far, dan ada yang bernama Ali. Dari laki-lakinya Imam Ali ini adalah bungsu dari anaknya Abu Thalib alaihi salam. Ja'far ini diambil oleh Sayyidina Hamzah, kemudian Aqil itu diambil oleh Sayyidina Abbas. Atas prakarsa Rasul, atas idenya Rasulullah mengumpulkan paman-pamannya demi untuk membantu pamannya yang sangat miskin, yakni Abu Thalib. Apa sabda Rasul? Wahai paman-pamanku, marilah kita ringankan bebannya Abu Thalib dengan cara kita ambil anak-anaknya dan kita asuh sehingga beban rumah tangganya tidak akan berat lagi. Diambillah satu oleh Al-Abbas, diambillah satu oleh Sayyidina Hamzah, dan yang bungsu diambil sendiri oleh Sayyidul Mursalin Muhammad Shadiqil Amin. Yakni baginda Ar-Rasul mengambil Imam Ali sebagai anak didiknya yang memang sudah dididik sebelum diambilnya pada ambilan yang kedua. Setelah itu dijadikan sebagai pembantu di dalam risalahnya, dijadikan penolong dari gangguan musuhnya, dan dijadikan pendamping bagi putrinya, dan dijadikan alasan nasab bagi cucu-cucunya, dan atas nama wilayah ridha Allah dan Rasul baru dapat diperoleh oleh setiap manusia. Posisi-posisi penting seperti ini nanti kita akan kupas lebih lanjut sehubungan dengan kekeramatan dan keutamaan beliau selaku pribadi yang bernama Ali, yakni pribadi yang memiliki makom dan derajat yang sangat tinggi. Setelah itu ibu beliau kembali ke rumahnya karena diserahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata akan mengambilnya nanti. Maka Imam Ali yang masih bayi itu dibalut oleh ibunya dengan kain. Namun tak lama kain balutan itu koyak. Sang ibu menggantinya lagi. Akan tetapi baru saja dikenakan pada sang bayi, kain itu koyak lagi. Maka Sayyidah Fatimah binti Asad, ibu Imam Ali, memesan selembar kulit kambing yang sudah disamak halus untuk dijadikan pengganti kain balutan bagi anaknya tersebut. Setelah selesai kulit itu dijadikan pembalut, maka masih saja tetap koyak. Kemudian dengan inayah Allah, beliau yang masih bayi itu berbicara kepada ibunya, wahai ibu, jangan kau baluti diriku dengan kain atau kulit maksudnya, sebab jari-jariku menghitung zikir. Bayinya Imam Ali dari semenjak keluar dari Baitullah, yang ada di dalam benaknya hanyalah zikrullah. Di waktu bersama dengan hamba-hamba pilihan Allah, lisannya hanya berzikir kepada Allah. Bukankah dilahirkan di rumah Allah, maka wajib atasnya zikrullah? Bukankah bersama dengan hamba-hamba pilihan Allah,
sehingga beliau tetap wajib berzikir kepada Allah, dan dibawanya lagi ke rumahnya si hamba Allah, yakni Sayyidah Fatimah binti Asad, maka di situ pun zikir harus tetap dibaca. Pembacaan zikir dihitung oleh bayi beliau ini yang masih sangat dini, sehingga tidak ada satu penghalang antara beliau dengan Allah. Bahkan kain pembalut yang terbuat dari kapas ataupun dari bulu kambing itu dikoyak oleh Imam Ali, bahkan kulit kambing pun dikoyak oleh tubuh Imam Ali. Sehingga di sini riwayat mengatakan pertama kali Allah menunjukkan kekuatan jasmaninya Imam Ali justru di hadapan ibunya sendiri. Seakan-akan beliau berkata, jangan kau samakan aku dengan Aqil, jangan kau samakan aku dengan Ja'far, wahai ibu. Lihat, ini Ali bin Abi Thalib yang telah memiliki kekuatan jasmani yang nantinya melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Musa bin Imran. Maaf, ini dikonsumsi untuk orang yang hadir di sini. Jangan disebarkan kemana-mana. Sebab saya tahu tidak semua yang hadir mampu memberikan kerangka yang jelas tentang keutamaan Ahlul Bait dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Selepas itu, dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa di masa Imam Ali masih bayi, tempat tidur beliau ranjang ayunan yang di situ beliau dibaringkan oleh ibunya, tiba-tiba didatangi oleh seekor ular. Sewaktu itu sang ibu tidak mengetahui adanya ular di dalam ranjang bayinya. Namun alangkah terkejut ketika tangan bayinya mencengkram ular itu dengan jari-jarinya yang menembus, merobek kulit ular. Bayi yang kecil, yang tangannya halus, yang tangannya lembut, ular naik ke atas ranjang ayunannya, kemudian dipegang oleh tangan sang bayi. Kemudian jari jemari sang bayi tadi mencengkram kuat sehingga seluruh ujung-ujung jarinya masuk ke dalam tubuh ular. Sehingga ular mati dalam cengkraman bayinya Amirul Mukminin. Sang ibu kaget. Seharusnya aku ibunya yang harus membunuh ular itu. Seharusnya bayi ini diam dan dijadikan mangsa. Tetapi tidak. Allah membedakan mana bayi yang lemah dan mana bayi yang perkasa. Maka disinilah kemudian keperkasaan dan kekuatan fisik anaknya disaksikan langsung oleh ibunya pada saat yang kedua. Kalau yang tadi saat pertama, pembalutan kain dikoyak, maka saat yang kedua adalah ular yang dicengkram oleh jari jemari bayinya mati di tangan anaknya sendiri. Mati di tangan bayinya tanpa harus sang ibu yang membunuhnya. Mengingat cengkramannya demikian dahsyat sehingga merobek kulit ular tersebut, sang ibu berkata, engkaulah Haidar, engkaulah betina atau singa betina yang ada di padang pasir, yang bila mencengkram musuh dia tidak akan pernah melepas mangsanya. Sehingga ini yang sering dikatakan, yang sering diungkapkan oleh Imam Ali, analladzi sammatni ummi Haidara, akulah yang oleh ibuku diberi nama singa betina. Ini apabila beliau menghadapi musuh, maksudnya itu musuh pasti kena cengkram oleh beliau dan pasti mati oleh tebasan pedang beliau. Sehingga kalau beliau sudah membacakan kalimat-kalimat seperti itu alasannya bahwa si musuh tidak akan pernah lari dari kejaran Imam Ali bin Abi Thalib. Itu adalah kedua. Kemudian dalam sebuah riwayat, yakni dalam kitab Masyarik Al-Anwar Nudin, disebutkan bahwa pendeta dari kota Yamama pernah memberi kabar gembira tentang kelahiran Imam Ali kepada Abu Thalib alaihi salam, padahal masa kelahirannya masih belum terjadi. Pendeta bisa tahu. Pendeta bisa tahu, padahal ini pendeta bukan keluarga Rasulullah. Ini pendeta bukan pilihan Allah. Lantas apakah Abu Thalib yang dicanangkan sebagai abahnya Amirul Mukminin adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa? Apakah lantas ibunya yang nantinya melahirkan sebaik-baiknya orang atau sebaik-baiknya manusia kedua selepas Rasulullah, sang ibu tidak tahu apa-apa? Padahal dia adalah ibunya Amirul Mukminin. Abu Thalib adalah abahnya Amirul Mukminin. Apakah kedua orang tuanya oleh Allah tidak diberitahu tentang itu? Sehingga harus diberitahukan oleh pendeta, harus diberitahukan oleh kitab-kitab dan sebagainya? Jawabnya tidak.
Kalau kita sudah mengenal siapa Imam Ali, maka lambat laun kita akan kenal siapa Abu Talib alaihi salam. Lambat laun kita akan kenal siapa Sayyidah Fatimah binti Asad. Tidak lahir manusia yang suci melainkan dari dua unsur kesucian. Dan tidak lahir kejeniusan kecuali awali oleh dua kejeniusan. Dan tidaklah diberi keberanian melainkan itu warisan dari dua keberanian. Dan tidaklah diberikan nilai keyakinan yang mantap kecuali berasal dari dua keyakinan yang mantap. Abu Talib dan istrinya yang Sayyidah Aminah binti Asad merupakan dua unsur yang terkuat yang menjadi basic, yang menjadi dasar kepada jiwanya Imam Ali, sehingga apa yang dimiliki oleh Rasulullah dapat bertumpu kepada dadanya, karena di bawah dada itu ada dua kekuatan yang dikatakan kekuatan Abu Talib dan kekuatan Fatimah binti Asad. Murah-murah dapat kita dengar berita bahwa Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Bayangkan, siapa yang mengkafirkan Abu Talib kalau tidak dia sendiri yang kafir? Dan ini mohon nanti yang menyampaikan keluar itu saya, bukan Anda. Karena sesungguhnya kajian ini lebih banyak saya konsumsi secara pribadi. Dan di antara yang saya kaji itu saya berikan pada malam ini sebagai penambah wawasan bagi hafiz. Kemudian dapat kita lihat dalam sebuah keterangan riwayat, Inna rahib al-Yamamah al-Asram kana yubashir Aba Talib بقدوم علي ويقول له سيولد لك ولد يكون سيد أهل زمانه وهو الناموس الأكبر ويكون لنبي زمانه عضا وناصرا وصحرا ووزيرا وإني لا أدرك أيامه فإذا رأيته فاقرأه مني السلام يوشك أن أراه. فلما ولد أمير المؤمنين مر أبو طالب عليه السلام عليه ليعلمه فوجده قد مات فرجع إلى أمير المؤمنين فأخذه وقبله فسلم عليه أمير المؤمنين وقال أبتي جئت من عند الراحب الأسرام الذي كان يبشرك بي وقص عليه قصة الراهب فقال له أبو طالب صدقت يا ولي الله. Diceritakan sesungguhnya satu pendeta dari kota Yamamah bernama Al-Asram pernah melihat Abu Talib melintas, kemudian dipanggilnya Abu Talib dan dikatakan kepadanya, engkaukah Abu Talib? Maka kemudian Abu Talib berkata, benar, akulah Abu Talib. Dari mana pendeta ini tahu? Karena sesungguhnya Abu Talib fisiknya, sikapnya, pribadinya telah dibicarakan di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Pribadi ini sudah dibicarakan oleh lidahnya para nabi-nabi. Bukan Abu Talib yang Anda kenali sekarang, yang kayaknya peluru, yang kayaknya kafir dalam kematiannya, yang kayaknya tidak tahu apa-apa, yang kayaknya sosok dari abahnya orang yang bernama Ali, dan Ali itu bukan amir, bukan daripada walinya Allah. Seakan-akan Abu Talib itu nama daripada nama satu sosok yang sangat sederhana, yang tidak bisa dibanggakan. Bukan itu. Tetapi Abu Talib yang saya maksudkan adalah abahnya Imam Ali. Abahnya daripada orang terbaik kedua setelah Rasulullah, yang pribadinya sudah diagung-agungkan oleh kitab-kitabnya Allah yang terdahulu, yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelum daripada Rasulullah SAW diutus. Sehingga pendeta itu kenal, engkaulah Abu Talib. Benar. Dari mana dia tahu? Dari kitab-kitab yang terdahulu. Dan apa yang dikatakan oleh pendeta itu kepada Abu Talib? Memberikan kabar gembira kepada Abu Talib dengan akan datangnya Ali bin Abi Talib. Yakni akan lahir nanti dari sulbimu wahai Abu Talib seorang anak laki-laki. Bukan berarti Abu Talib tidak tahu. Pendeta yang bukan apa-apanya Imam Ali bisa tahu. Apalagi abahnya waliullah ini. Apalagi ibunya waliullah. Apalagi sepupunya waliullah. Yakni Sayyidul Mursalin Muhammad Shadiqil Amin. Semua pihak ini telah diberi oleh Allah tuangan-tuangan sir dan hikmah yang tidak ada di dalam kitab dan tidak ada dalam lisan, melainkan Allah rahasiakan itu di dalam dada-dada mereka.
Kemudian pendeta itu berkata kepada Abu Talib, akan lahir nanti dari sulbimu seorang anak yang akan menjadi pemimpin bagi seluruh manusia di zamannya. Dia adalah kekuatan yang sangat besar. Dia akan menjadi bagi Nabi di zamannya nanti sebagai pihak yang membantu, sebagai orang yang akan menolong, sebagai orang yang didudukkan sebagai posisi menantu, kemudian dijadikan asisten. Pendeta ini menguraikan beberapa posisi-posisi penting Imam Ali sehubungnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kata pendeta, aku tidak sampai pada masanya. Aku tidak mencapai pada hari-harinya, mengingat dia sudah tua. Apabila engkau nanti, wahai Abu Talib, telah melihatnya, sampaikan salam pendeta tua ini kepada anakmu Ali bin Abi Thalib. Sampaikan salamku. Kemudian si pendeta ini berandai-andai, mengatakan, andai aku segera dapat melihatnya, mengingat ajal sudah dekat. Tatkala Imam Ali dilahirkan, maka datanglah Abu Talib untuk menjumpai si pendeta itu, agar beliau memberitahu kepada si pendeta bahwa yang pernah diceritakan oleh pendeta itu telah lahir. Datanglah Abu Talib ke sana untuk memberitahu kepada sang pendeta. Dan tiba-tiba Abu Talib sudah menjumpai si pendeta tadi meninggal dunia. Kembali beliau. Di waktu beliau kembali lagi ke rumahnya, langsung beliau ini menghampiri anaknya, yakni menghampiri Imam Ali di atas ranjangnya. Diambilnya Imam Ali, diciumnya oleh Abu Talib. Maka kemudian Imam Ali menghaturkan salam kepada abahnya. Bayi itu mengucapkan salam kepada abahnya. Tentu dijawab oleh Abu Talib. Maka kemudian sang bayi berkata, abahku, engkau telah datang menjumpai rahib Asram yang telah memberikan kabar gembira kepadamu akan lahirnya aku nanti. Sang bayi berkata demikian. Abadi, ji'ta min indir rahib al-Asram alladhi kana yubashiruka bi. Abah, engkau telah datang dari sisinya si rahib yang pernah memberikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiranku. Wa qassa alaihi qissat ar-rahib. Si bayi menceritakan kembali tentang kisahnya si rahib kepada abahnya. Jadi kalau bahasa saya, maka diterangkan ciri-cirinya si rahib tadi, aktivitasnya si rahib tadi, semuanya dasar keilmuannya si rahib tadi diceritakan oleh Imam Ali kepada abahnya. Faqala lahu Abu Talib. Abu Talib berkata kepada anaknya setelah mendengar kisah tentang si rahib dari lisan bayinya, abahnya berkata, sadaqta ya wali Allah. Engkau benar, wahai wali Allah. Dari mana abahnya tahu ini anak waliullah? Tidak kenal kepada wali kecuali sesama wali. Di sini nanti kita tahu bahwa Abu Talib yang mati kafir itu bukan Abu Talib yang kita mau, bukan Abu Talib yang kita harapkan, tetapi Abu Talib yang sebenarnya dia adalah mukmin tertua sebelum yang lain menyatakan keislamannya. Dialah orang pertama yang mengakui keislaman dan risalahnya Rasulullah. Terbukti dia atau beliau ini telah merawat Rasulullah lamanya 17 tahun, dari usia 8 tahun sampai pada usia 25 tahun. Tidak pernah dimarahi, tidak pernah dilecehkan, tidak pernah Abu Talib menyakiti hati Rasulullah. Kenapa akhlak Abu Talib demikian hebatnya merawat yatim Muhammad atau yatim Abdullah ini dari usia 8. Sehingga di sini nanti kita tahu bahwa sesungguhnya Abu Talib telah mengenali Rasulullah itu karena dirinya telah diberi oleh abahnya tentang ilmu kemuhammadan, tentang ilmu keislaman. Dari siapa? Dari abahnya, yakni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendapatkan transfer keilmuan dari siapa?
dari abahnya, yakni Sayyid Hashim. Begitulah seluruhnya mendapatkan transfer yang tidak ada dalam tulisan dan tidak ada di dalam kata-kata, melainkan disiapkan dan disemikan dan ditumbuhkan oleh Allah pada setiap dada-dada yang menjadi pilihan Allah. Dada suci yang nantinya dada inilah yang oleh Allah dijadikan tempat menyimpan segala kebenaran dan mempraktekkan dan menjadi guru pembimbing, sehingga umat yang bersandar pada dada yang suci pasti memiliki jiwa dan kehidupan yang ikut suci. Itu maknawiyat daripada melihat sepintas tentang siapa Abu Talib alaihi salam. Sehingga nanti Anda tahu bahwa Abu Talib yang didengung-dengungkan oleh sejarah yang sampai kepada masyarakat sekarang ini bukan Abu Talib yang istimewa. Keistimewaan itu Anda akan dapati selama Anda duduk bersama kami di majelis taklim ini. Di situ Anda akan tahu. Sehingga nanti Anda akan melihat siapa Abu Talib alaihi salam ini. Sosok yang luar biasa yang sekalipun Jibril tidak akan pernah sama dengan beliau. Biarkan, itu tugas saya secara pribadi. Kemudian mari kita lihat pada poin berikutnya, yakni kebersamaan Imam Ali alaihi salam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali alaihi salam semenjak berusia 7 tahun sudah berada dalam pengawasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali alaihi salam tidak pernah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga dan sukunya dari semenjak masa kanak-kanak. Hal itu dikarenakan Imam Ali senantiasa berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pasti. Kemudian riwayat menyebutkan bahwa di usia yang masih kecil itu Imam Ali sering membela Rasulullah dari gangguan anak-anak yang diperalat oleh kaum Quraisy untuk mengejek baginda Rasul. Sehingga mereka harus berhadapan dengan Imam Ali terlebih dahulu. Karena itu anak-anak, karena itu remaja, karena itu tidak dewasa, mengganggu kepada Rasul, maka dia harus berhadapan terlebih dahulu dengan Imam Ali. Jangankan Imam Ali berusia 7 tahun, Imam Ali berusia 4 hari tidak ada lagi satu kain bahkan kulit yang mampu untuk mengikat jasmaninya. Seekor ular cukup dengan jari jemarinya yang harus rela untuk dikoyak karena kuatnya cengkraman beliau. Sekarang sudah berusia 7 tahun mendampingi Rasulullah, maka kualitasnya, kekuatannya jauh lebih ditingkatkan oleh Allah karena memang akan dijadikan sebagai penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat mengatakan tak jarang Imam Ali mengejar, membanting setiap anak-anak Quraisy atau bahkan para remajanya. Mereka yang sebaya dengan Imam Ali sering khawatir dan lari bila melihat Imam Ali tatkala bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kalau mau ganggu Muhammad itu ya nanti, kalau tidak ada Ali baru kita ganggu. Kalau ada Ali ya repot. Mengingat Ali jangankan sampai orang itu memukul Rasul, baru akan Imam Ali sudah di dekat dia, membantu dan menghajarnya. Keberanian Imam Ali dari usia 7 tahun ini direkam tokoh-tokoh yang merupakan Islam. Istilah sirnya. Kenapa anak-anak kecil di zaman itu takut kepada Imam Ali? Karena nanti akan ada babakan, akan ada sebuah zaman di mana mereka tampil sebagai musuh yang juga akan berhadapan dengan Imam Ali selepas masa kenabian. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa-siapanya yang mengganggu itu, ya nanti kalau kita mengkaji masa kehidupan Imam Ali selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memusuhi Imam Ali di waktu Imam Ali sudah dewasa dan besar, mereka lah pihak-pihak yang dahulu di waktu kecilnya pernah berhadapan langsung dengan sosok Imam Ali. Sehingga mereka tidak pernah merasa berani dan tidak pernah merasa sanggup untuk menandingi Imam Ali. Dari semenjak kecilnya sampai Imam Ali dewasa. Sehingga jawabnya hanya satu. Kalau ingin membunuh Ali, maka Ali harus dibunuh di saat dia tidak menghadap kepada orang yang akan membunuhnya. Jadi istilahnya harus dibunuh dengan cara dari belakang. Itu caranya. Kalau mau membunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau berhadap-hadapan dengan Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Dan benar, sejarah mengatakan wafatnya beliau adalah tetakan dari pihak musuh dari arah belakang di waktu beliau sholat. Kalau tidak seperti itu, Ali bin Abi Thalib tidak bisa mati. Kenapa? Karena tidak ada
serangan dari depan, samping, ataupun di saat ia siaga, maka semua serangan dari semua arah pasti bisa dihindari. Kecuali di saat ia menghadap kepada Allah, maka ia melupakan segala urusan dunia. Disitulah unsur atau disitulah kesempatan unsur keduniaan, kejahatan, dan kehasutan dapat dipulangkan kepada Ali di saat ia disibukkan hubungannya antara ia dengan Allah. Itu jawabnya, sehingga itulah nanti kenyataan daripada wafatnya beliau. Kemudian pada poin yang berikutnya, beliau menggantikan tempat tidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam guna mengelabui pihak musuh. Pada suatu saat kaum musyrikin melihat adanya peluang untuk membunuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya hanya satu, kenapa Muhammad dapat diganggu, kenapa Muhammad bisa akan dibunuh, karena Abu Thalib sudah wafat. Lantas kenapa kalau ada Abu Thalib? Karena selagi ada Abu Thalib tidak ada pedang berani menyentuh kulit Muhammad. Nah, itulah maksudnya, selagi ada Ali maka tidak ada yang bisa mengganggu Muhammad. Di saat Imam Ali sudah siap menggantikan peranan abahnya dipanggil oleh Allah, maka cikal bakal Abu Thalib yang baru, yang hanya diganti nama Ali, yang harus melanjutkan pendampingan atau penolongan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan wafatnya Abu Thalib, maka terjadi peluang untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengumpulkan beberapa suku untuk dijadikan kelompok yang menjalankan misi pembunuhan terhadap Nabi. Langkah ini mereka lakukan secara bersama-sama dengan harapan agar Bani Hashim tidak menuntut terhadap pembunuh Rasul, mengingat para pembunuh berasal dari berbagai suku. Dahulunya memang akan diluncurkan misi ini oleh beberapa orang. Tetapi karena keberadaan calon pembunuh ini dilihat dari suku-suku tertentu, dianggapnya kurang mewakili. Maka dikumpulkan beberapa suku dan mereka sepakat untuk membunuh Rasul, sehingga nanti Bani Hashim kalau ingin menuntut, yang dituntutnya terlalu banyak. Sehingga Bani Hashim harus berhadapan dengan kebanyakan orang Arab di zaman itu. Itu alasan mereka. Dan inilah yang dikatakan Muhammad mulai dikeroyok. Nanti Anda akan melihat lagi sejarahnya. Ali dikeroyok, Al-Hasan dikeroyok, Al-Husain dikeroyok. Dimanapun ada anak keturunan baginda Rasul, maka tidak bisa mengalahkan mereka kecuali harus dikeroyok. Mereka mengumpulkan beberapa suku untuk dijadikan kelompok yang menjalankan misi pembunuhan terhadap Nabi. Langkah ini mereka lakukan secara bersama-sama, yakni mengeroyok, dengan harapan agar Bani Hashim tidak menuntut terhadap pembunuh Rasul, mengingat para pembunuh berasal dari berbagai suku yang banyak mengeroyok. Rencana pembunuhan dengan cara mengepung rumah Rasul sudah diketahui oleh Rasul melalui Jibril. Maka baginda merencanakan untuk hijrah di malam itu, yang juga merupakan perintah dari Allah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Imam Ali untuk menggantikan tempat tidur Rasul. Riwayat menyebutkan bahwa di waktu baginda akan berangkat hijrah, para musuh sudah mengepung rumah beliau. Maka Rasulullah membaca satu ayat dari surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Lantas pihak musuh tertidur dan tidak melihat kepergian Rasul, sementara Imam Ali alaihissalam ada di dalam rumah menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pihak musuh terjaga setelah baginda Rasul berlalu, dan dengan serta-merta menerobos ke dalam rumah guna melancarkan serangan terhadap Rasulullah. Ketika seseorang akan mengayunkan pedangnya untuk membunuh, maka sebagian berteriak untuk menyingkap terlebih dahulu agar memastikan bahwa yang berbaring itu adalah Rasulullah. Konon dikatakan, di waktu masuk ke dalam kamar Rasul, seseorang sudah langsung akan mengayunkan pedang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga walinya, sehingga salah satu dari pihak musuh berteriak, "Tunggu! Jangan asal engkau menebaskan pedang kepadanya. Buka dulu, iya, kalau Muhammad. Kalau bukan Muhammad, kita nanti kena semprot." Kan begitu. Yang mau kita bunuh atas kesepakatan bersama itu Muhammad. Kalau Muhammad berarti berhasil. Kalau bukan, berarti kita gagal menjalankan misi dan kita bisa dituntut atas nama kebersamaan. Muhammad yang harus dibunuh, tapi ternyata salah sasaran. Akhirnya dicabut tarikan tebasan pedang itu.
Tidak diayunkan kepada siapa yang tidur, terlebih dahulu dibuka. Dan disitulah Imam Ali dalam keadaan melihat kepada pihak musuhnya, dalam keadaan tersenyum sambil mengejek. Jadi sebuah penampakan yang tidak bergeming, sebuah penampakan yang tidak pernah dihinggapi dengan rasa ketakutan. Mereka yang ingin membunuh Rasulullah itu dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang sangat tidak terkontrol. Mereka bertanya kepada Imam, di mana Muhammad sekarang? Imam Ali dengan sedikit tersenyum mengejek, Muhammad sudah pergi. Kalau mau bunuhnya dibunuh. Mereka tahu ini singa tidur, pasti tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena dia siaga. Andai tadi Ali tidur kau langsung bunuh, itu jauh lebih baik karena membuka peluang lebih besar untuk membunuh Muhammad. Itu kekecewaan mereka. Andai kami tahu ini Ali, pasti kami bunuh. Kenapa? Karena nanti dia yang akan mendekingi Ali dalam segala bentuk serangan. Tapi mengingat singa ini dalam keadaan terjaga, disitulah kemudian Allah memberikan rasa takut di hati orang-orang itu sehingga cepat berlalu dengan alasan, oh Muhammad tidak ada, yang ada hanya Ali. Itu kan bahasanya tidak ada Muhammad, yang tertinggal hanyalah seekor singa, kan begitu. Mereka takut kepada Imam Ali. Riwayat menyatakan, jangankan Imam Ali harus menggerakkan tangan dan kakinya dengan menatap kepada musuh, musuh langsung gemetar. Itu alasannya Imam Ali pernah mengatakan, bila engkau sudah berhadapan dengan musuh, maka perkokohlah kuda-kuda kakimu, kemudian tataplah titik di antara dua alis musuhmu, kuatkanlah gigi yang ada di rahangmu, engkau rapatkan, maka niscaya tebasan musuh akan berlalu begitu saja. Ini rahasia dari Imam Ali kalau mau perang. Kokohkan kuda-kuda kaki, kuatkan rahang dan gigi, kemudian tatap musuh pada di antara kedua alisnya. Di saat dia bergerak, maka gerakannya adalah sesuatu yang tidak membahayakan. Kenapa? Karena yang ditatap seperti itu sudah kehilangan semangat juangnya. Kondisi seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa pemberani. Selepas itu, pihak musuh terjaga setelah baginda berlalu. Dan dengan serta-merta menerobos ke dalam rumah guna melancarkan serangan terhadap Rasulullah. Ketika seseorang akan mengayunkan pedangnya untuk membunuh, maka sebagian berteriak untuk menyingkap terlebih dahulu agar memastikan bahwa yang berbaring itu adalah Muhammad. Betapa terkejutnya mereka setelah membuka selimut tersebut. Ternyata yang mereka jumpai adalah Imam Ali alaihissalam. Mereka kecewa dan bertanya, kemana Muhammad? Imam Ali menjawab, Muhammad telah pergi. Lantas para musuh pergi dengan kesal dan semakin penasaran untuk mencari Rasulullah. Berarti Muhammad tidak bersama Ali. Ali ada di rumahnya Muhammad. Kalau gitu kejar Muhammad. Itu aja alasannya. Sudah terpisah antara singa dengan baginda Rasul. Begitu alasannya. Yang suka membela Muhammad ada di rumah Muhammad. Kan berarti Muhammad tanpa seorang pembela dalam perjalanannya. Dia lupa, di saat singa ditaruh oleh Rasulullah di rumahnya, maka Rasulullah dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka asadullah, singanya Allah berada di rumahnya baginda Rasul. Ar-Rasul Habibullah berjalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar gelar asadullah? Singanya Allah itu gelar hanya milik Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Di waktu disingkapnya selimut Asadullah di situ, mereka terkejut. Lebih baik aku berhadapan dengan Muhammad daripada harus berhadapan dengan singa Allah ini. Kenapa? Kalau Muhammad masih ramah tamah. Bahasanya begini, kalau Muhammad diserang, Muhammad hanya ngelak. Muhammad diserang hanya ngelak. Jadi diserang satu kali Muhammad mengelak. Tapi kalau Asadullah diserang satu kali, maka bertubi-tubi dia membalas serangan. Sehingga yang menyerang satu kali sudah terbelah menjadi dua karena adanya dua tebasan. Itu yang maksud mereka. Muhammad kemana? Muhammad pergi. Ya sudah, kami mau cari Muhammad saja, tidak mau melayani Asadullah. Begitu bahasa mereka. Siapa yang tidak kenal sama Imam Ali? Dari kecil sering banting. Dari kecil sudah sering mematahkan tengkuknya anak-anak Quraisy. Di sana, siapa Imam Ali? Dia adalah putra dari orang yang hebat, yakni orang kedua setelah Sayyid Abdullah yang bernama Abu Talib alaihi salam.
sebaik-baiknya abah adalah abahnya Rasulullah. Selepas abah Rasul wafat, maka sebaik-baiknya orang sebelum Rasulullah, yakni adalah Abu Talib. Maka Abu Talib memasrahkannya segalanya kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah memasrahkan segalanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dikatakan mata rantai bimbingan ilahi yang tidak pernah bisa dipahami oleh akal manusia, karena yang berbicara rahasia demi rahasia. Di sini dikatakan samudra 7 atau genangan daripada satu kumpulan sir dan cahaya yang tidak bisa diselami oleh kita, mengingat kita adalah orang yang kecil, mengingat kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak bisa berhadapan dengan rahasia, cahaya dan hikmah yang telah Allah tebarkan di antara dada-dada para kekasih-kekasihnya. Hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sehubungan dengan biografi Imam Ali, kita ambil terlebih dahulu dua halaman, dan insyaAllah 2 halaman berikutnya pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah 4 kali pertemuan. Jadi terhitung malam ini pertemuan pertama, masih ada lagi 3 pertemuan, yakni menjelang 3 atau 4 hari sebelum Eid nanti, kita masih punya 3 kali pertemuan, dan insyaAllah dari sekarang dan dengan 3 pertemuan yang akan datang, kita akan habiskan pembahasan khusus tentang pribadi Imam Ali alaihi salam dan siapa-siapa daripada keluarganya atau pihak-pihak yang mendampingi beliau yang memang layak untuk dibuka sejarahnya, kita ketengahkan pada malam Ramadan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di mana kemampuan manusia menerima malam Lailatul Qadar? Apakah itu langsung dari Allah Ta'ala kepada Imam Ali, apa langsung kepada umat manusia yang dicintainya oleh Allah Ta'ala? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Habib Murtada. Pertanyaan saya berkenaan dengan satu kejadian yang cukup unik dan tidak pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kita membaca tentang kejadian Sayyidul Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa tatkala baginda Rasulullah masukkan satu lisan yang suci kepada lisan Imam Ali, kemudian maka secara otomatis terjadi transfer pengetahuan, jadi transfer knowledge dan sains daripada Rasulullah ke dalam pengetahuan Sayyidul Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang saya tanyakan, apakah kejadian tersebut sama akan terjadi juga kepada ke-12 imam yang lainnya, yakni kepada Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya? Apakah yang seperti ini juga terjadi, sehingga pada pembahasan yang lalu kita katakan bahwa seluruh daripada a'imah dan ahlul wilayah mempunyai ismah yang sama dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan bahwa Sayyidina Ali waktu masih bayi itu menghitung zikir. Kira-kira nasihat apa yang dibaca oleh Sayyidina Ali? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, yakni sejauh apa kemampuan manusia menerima malam Lailatul Qadar. Saya katakan bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah rahasia kenabian dan rahasia keimamahan. Lantas sejauh apakah manusia untuk memperolehnya, yakni sejauh apa Anda menyikapi. Contoh, sebagian kecil kita lihat siapa Rasulullah secara zahir. Rasulullah adalah pribadi yang baik, yang menebarkan akhlak yang baik. Sejauh apa kita mengambil nilai-nilai akhlak Rasulullah, khususnya di malam Ramadan. Di saat kita tidak mengambil itu, berarti kita termasuk orang yang tidak mau mencoba. Kalau Anda ingin tahu sejauh apa kemampuan manusia menerima malam Lailatul Qadar, ya semampu apa Anda menerima tentang nilai-nilai Rasulullah secara total. Bisakah Anda menerima? Bila tidak, maka dipulangkan sejauh apa kemampuan Anda untuk mensikapi nilai-nilai imamah dan nilai-nilai nubuwah di malam Ramadan. Ambil sifat Imam Ali, ambil ucapan Imam Ali, praktekkan ke semuanya itu, walaupun hanya 1 malam. Maka nilai malam di saat Anda mempraktekkan nilai keimamahan,
Misalkan bertakarub dengan salat, bertakarub dengan kajian ilmiah, bertakarub dengan masalah zikir dan bacaan-bacaan. Niatnya adalah untuk ittiba kepada wilayatul imam, maka satu malam di saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, sejauh apa Anda mempraktekkan nilai-nilai yang pernah diterapkan oleh Imam Ali? Sejauh apa? Ya Anda sendiri tahu sejauh apa yang Anda mampu. Kalau Anda harus menerima malam Lailatul Qadar sebagaimana menerimanya dada ke dada, dari dada Rasulullah ke dada Imam Ali, maka bukan itu maksudnya. Kita adalah orang yang harus menyaksikan malam Lailatul Qadar, bukan berarti memperoleh malam Lailatul Qadar. Jadi pertanyaannya, sejauh apa kita mengambil nilai-nilai yang digariskan oleh Imam Ali di malam Ramadan ini? Satu nilainya oleh Allah diberikan satu derajat atau satu balasan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kembali kepada diri sendiri untuk bertanya kepada diri. Kemudian yang kedua, apakah pentransferan antara Imam Ali dengan Rasulullah juga berlaku kepada yang lain? Jawabnya sama. Jadi pentransferan dari lidah ke lidah ini memang sudah menjadi milik daripada Ahlul Bait alaihimussalam. Sehingga nanti jangan heran kalau ada seorang abahnya meninggal sementara anaknya masih kecil. Begitu anaknya sudah besar, alimnya tidak ketulungan juga. Loh, kapan belajarnya? Dia belajarnya tidak sama dengan kita. Belajarnya tidak perlu satu malam. Belajarnya hanya memasukkan lidah ke dalam mulut anaknya, maka seluruhnya berpindah. Ini yang dikatakan kaifiah, cara seperti ini hanya diberikan kepada para pilihan Allah. Sehingga abahnya meninggal kapanpun, ilmunya sudah ada di dada anaknya. Ini anaknya terus sampai menikah. Begitu punya anak, baru dilahirkan langsung ditransfer. Begitu selamanya. Dan tidak ada manusia yang memperoleh transferan itu, melainkan Imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Totalitas dari apa yang ada di dada-dada orang pilihan, yang mana sebelumnya mereka adalah datuk-datuknya sendiri, keseluruhan ilmu itu nanti dituangkan kepada dada yang terakhir ini, dan memang sudah dituangkan oleh abahnya, sehingga selepas dada ini diminta kembali kepada Allah, sudah tidak ada lagi dada yang sekelas dengan dada beliau, maka wajib dan memang masuk pada alasan logika agar Allah hancurkan alam semesta, karena sudah tidak ada lagi perwakilan Tuhan di muka bumi. Itu alasannya. Kemudian apakah amalan yang dimiliki oleh Imam Ali di waktu kecilnya? Perlu saya ungkapkan, amalan imam bukan amalan kita. Kita tidak tahu amalan imam. Yang jelas, kalau kita kembali kepada hadis qudsi tadi, jadi Imam Ali itu adalah orang yang akan senantiasa membaca zikir dengan cara apa? Yakni membaca tasbih, kemudian membaca tahmid dan tahlil. Itu saya gambarannya. Jadi membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau kita lihat sebagai sebuah amalan secara lahiriah. Benarkah itu yang dibaca? Ya kita tidak tahu pastinya. Cuman isyarat dari Allah, dia adalah pribadi yang senantiasa mensucikan aku, yang senantiasa memuji aku, dan mengesahkan ketuhananku. Nah ini dimaksudkan dengan apa? Tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih. Benarkah itu? Wallahu alam. Tidak usah nanya apa yang diamalkan imam di waktu kecil. Kita cari tahu ajalah apa yang dianjurkan imam di waktu imam sudah menjadi imam kepada kita. Nah, di situ kita tahu bahwa masih banyak amalan yang nantinya akan kita pilih, dan memang pada dasarnya manusia tidak akan pernah mampu menandingi ibadahnya Imam Ali alaihissalam. Salah, sudah selesai. Saya rasa kesempatan akan kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Dok, bagaimana sholat kita dan aktivitas kita yang sehari-hari kalau membuat Ramadan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untuk session yang kedua, pertanyaan saya batasi hanya satu, sehubungan dengan waktu yang sudah hampir berakhir. Saya akan menjawab sedikit agak luas dalam pertanyaan yang sekarang, sehubungan dengan peribadatan yang Anda lakukan sekarang berdasarkan imam mazhab yang Anda yakini. Keyakinan Anda kepada imam mazhab Anda
Apabila itu Anda yakini benar, maka kebenaran itu Allah anugerahkan kepada Anda. Maksudnya, diterima puasa Anda, diterima salat Anda, diterima zakat Anda, haji Anda pun diterima bila berkesesuaian dengan aturan imam mazhab itu. Ini bagi orang yang sebelumnya tidak tahu. Demikian pula dengan pernikahan. Pernikahannya mengambil fatwa dari imam mazhab. Berkaitan dengan masalah mahar, berkaitan dengan masalah wali, ijab qabul dan sebagainya. Namun berkesesuaian dengan fatwa imam mazhab tersebut. Dan Anda tidak tahu dengan adanya imam yang lain selain dia, dan Anda ikuti dengan seksama, Anda sah. Dan bila Anda berpindah kepada imam yang lain, maka Anda tidak perlu melakukan tajdid dalam pernikahan. Tidak usah melakukan pembaharuan. Jangankan berbeda mazhab, Anda menikah di luar Islam, sebelumnya Anda Kristen. Setelah itu Anda masuk Islam, maka Anda tidak perlu melakukan tajdid di dalam pernikahan. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa pernikahan menurut Kristen itu dulu benar. Sebagaimana Anda juga yakin sekarang bahwa apa yang saya lakukan dahulu itu adalah benar. Maka kebenaran Allah berikan kepada engkau. Dan ini yang disebutkan apa? Yang disebutkan dengan Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, setiap keyakinan itu adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban si pemilik keyakinan kelak di hadapan Allah. Sehingga kita tidak boleh merusak keyakinan orang. Lantas kenapa saya harus mengetengahkan? Saya mengetengahkan bukan dengan motif mau merusak keyakinan Anda. Maaf, terlalu remeh bagi saya dalam artian harus merusak Anda. Kenapa? Anda jangan sampai dirusak, saya sudah rusak sendiri gitu loh. Zaman sekarang ini adalah satu kejadian ya dalam waktu-waktu keseharian ini yang sudah sering mengancam dan merusak keyakinan masing-masing. Loh, kalau ini saya ambil alih dan saya dituding sebagai orang yang merusak keyakinan Anda, ya sangat naif bagi saya. Kenapa saya harus merusak? Padahal dengan sendiri sudah cukup merusak. Karena saya bisa melihat mana bentuk-bentuk akidah yang bermotifkan gunung nan kokoh atau juga akidah yang bermotifkan sarang laba-laba. Jangan dijamah, ditiup saja sudah goyang. Saya tahu 90% kaum muslimin bermotifkan akidah sarang laba-laba. Haruskah saya merusaknya bila tiupan sudah cukup menggoyangi? Atau satu ranting jatuh dari pohon dan sudah merusaknya? Saya tidak ada keinginan merusak keyakinan Anda. Saya hanya akan menimpali di atas keyakinan masih ada keyakinan yang lain. Saya akan mengetengahkan yakin yang berkualitas sehingga Anda hanya naik pada keyakinan yang berkualitas tanpa harus mencerca dan mencaci maki pada keyakinan yang sebelumnya Anda yakini. Nah, kalau Anda meyakini yang sekarang sudah yang terbaik, selesai sudah Anda. Tapi kalau Anda meyakini yang sekarang masih meniti untuk memperoleh yang lebih baik, maka jelas perjalanan Anda adalah hak Anda. Anda punya hak mengkaji, Anda punya hak untuk menilai, dan Anda punya hak untuk mencintai dan setia kepada apa yang Anda anggap benar setelah adanya pengkajian demi pengkajian. Sehingga saya katakan, pengkajian demi pengkajian yang dilakukan oleh hadirin saat sekarang ini adalah sesuatu yang tidak dikaji oleh pihak umum. Sehingga boleh saya katakan, pengajian kita ini sifatnya lebih khusus kepada orang yang mencari kebenaran. Secara umum sudah merasa benar mereka, tukang becaknya ngumpul, mereka sudah merasa benar, tidak perlu ngaji lagi. Yang di pondok sudah ngumpul dan merasa benar, tidak perlu ngaji lagi. Sehingga apa? Kebenaran demi kebenaran itu akhirnya dibuat oleh keyakinan masing-masing. Tetapi bagi saya tidak. Saya hanya akan mengetengahkan di mana pusat keyakinan itu harus dilihat. Bukan menurut Anda, tetapi menurut Allah dan Rasul-Nya. Saya hanya ingin mengarahkan hati dari kaum muslimin ini kepada Allah dan Rasul, sehingga tidak mengedepankan kata saya, kata kelompok saya, kata ustadz saya, kata pengasuh pondok saya, tidak. Tapi kata Rasulullah, sabda Allah, firman Allah, sabda Rasulullah, dan seterusnya, ini yang menjadikan pijakan akhir. Bukankah kita sudah mengatakan amantu billah, kita percaya kepada Allah, dan kita juga percaya kepada baginda Rasul, kita percaya kepada Al-Quran, namun pada akhirnya motif kepercayaan seperti itu adalah motif yang disandiwarakan dan terbukti nilai Quran dan hadis Rasul sekarang tidak pernah dimainkan sebagaimana sepatutnya kita sampaikan. Akhirnya apa? Dijadikan sesuatu yang bersifat terkebiri, terpotong, dan akhirnya sampai kepada kita sangat dan sangat tidak sempurna.
Anda yang berpuasa menurut apa yang Anda yakini, silakan. Anda yang sholat dan itu Anda yakini caranya benar, silakan. Tetapi bila Anda menampakkan keraguannya kepada saya, ingat, saya orang yang sangat tegas terhadap keraguan. Tetapi saya adalah orang yang sangat menghormati keyakinan. Makanya Anda harus menampakkan keyakinan Anda sehingga Anda bisa berdampingan dengan saya. Tetapi bila Anda menampakkan keraguan-keraguan, maka Anda adalah orang yang harus saya perbaiki. Sekarang di mana posisi Anda? Anda yakin dengan apa yang Anda miliki atau Anda sudah goyah? Kalau Anda sudah goyang, jangan lari. Karena sungguhnya saya siap untuk membenahi dan mengarahkan kepada arah yang lebih kokoh dan mantap. Sehingga nanti saya tahu, Anda termasuk orang yang kokoh atau Anda termasuk orang yang goyang. Kalau Anda kokoh, saya hormati. Kalau Anda orang yang goyang, saya akan benahi. Dan ini tanggung jawab orang-orang yang telah menghantarkan seseorang untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.